Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah web programming akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang loket antrian. Di sini ada Debbie Hermawan, Fikri Aldiafandi, Singgi Saputro, Galang Farul Fahlian, dan Rakli Juli Ardianto. Next. Di sini ada latar belakangnya ada dengan adanya masa transisi pada saat pandemi COVID-19, pembatasan sosial berskala besar yang berada di DKI Jakarta, banyak pelayanan publik yang sudah memulai dibuka kembali dengan syarat yaitu masih berlaku prokes dengan memakai masker dan tidak berkerumun. Karena sudah mulai dibuka kembali pelayanan administrasi, ada sedikit penumpukan oleh orang-orang yang memakai pelayanan administrasi tersebut dan mengakibatkan sebuah penumpukan dan penimbunan menimbulkan keramaian. Next. Kemudian dari penumpukan sistem antrian tersebut akan dilakukan pengembangan menggunakan sistem aplikasi antrian atau loket berbasis website. Next. Rumusan masalah. Berdasarkan latar masalah di atas, dirumuskan masalah untuk menjalankan sistem aplikasi antrian dengan teknologi yang ada di PHP melalui web browser dan tentang 1. Bagaimana proses antrian tersebut dapat berjalan di web. 2. Bagaimana visualisasi data dapat berjalan secara responsif dan display antrian. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung lanjut saja. Ruang lingkup untuk memfokuskan pembahasan masalah dalam pembuatan aplikasi ini dengan ruang lingkup sebagai berikut. 1. Menampilkan nomor antrian dan loket. 2. Mengeluarkan suara ketika pemanggilan nomor antrian. 3. Menampilkan slide foto, animasi, atau video streaming di display antrian. 4. Display antrian akan otomatis menyesuaikan dengan layar LCD yang digunakan. 5. Dapat melakukan penambahan loket ketika dibutuhkan. Next. Tujuan. Adapun tujuan dan penelitian dalam pembuatan aplikasi ini yaitu untuk menerapkan penggunaan sistem visualisasi antrian dengan metode responsif atau adaptif pada aplikasi antrian yang berbasis web. Nanti langsung dilanjut saja pada teman saya. Oke, terima kasih Rakli. Di sini saya Fikri Aldiafandi akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Rakli. Berikut adalah tampilan home base untuk customer service. Bisa dilihat pada halaman berikut. Dan ini adalah tampilan login untuk administrator. Jadi di sini di website ini ada adminnya sendiri yang untuk mengatur loket. Dan ini menu-menu pada administrator. Berikut ini adalah gambarannya. Dan di sini ada database untuk loket antrian. Agar lebih memperjelas, alangkah baiknya kita lanjut demonstrasi langsung di websitenya. Jadi ketika ada customer yang datang, customer mengklik nomor antrian. Dan nanti pada tampilan ini, customer mengklik dapatkan nomor antrian untuk mendapatkan nomor antrian dia sendiri. Nah, di sini kebetulan nomor antrian dia di nomor antrian 4, dan step di customer berhenti sampai di sini, sampai nanti ada pihak loket yang memanggil nomor antriannya. Dan untuk dari si
loket sendiri, dia login untuk di webnya. Login berdasarkan di sini udah di set loket 1 untuk username-nya dan password-nya juga loket 1. Nah, pada tampilan ini yang diproses adalah loket 3. Jadi di loket untuk loket tampilan loketnya adalah loket 1 masih memproses antrian nomor 3. Dan jika si loket ini mau memanggil antrian nomor berikutnya, yang nomor 4 tadi, si loket mengklik antrian selanjutnya. Nah, dan jika sudah berubah, antrian ini bisa dipanggil. Nomor 4 di loket 1. Nah, dan jika diklik lagi antrian selanjutnya, maka dia akan tetap di 4 karena belum ada customer lagi yang mengklik nomor antrian. Nah, ini versi untuk loket. Untuk database, untuk admin, kita login berdasarkan admin, karena tadi kita login berdasarkan loket, jadi kita pakai loket ya. Kita login berdasarkan admin. Nah, di sini, untuk admin sendiri banyak otoritas yang dikasih untuk admin. Dia bisa untuk melihat instansi, untuk mengubah tampilan logo, lalu ada loket. Nah, di sini dia bisa untuk menambah loket, menambah user lah ibaratnya, menambah user lagi untuk di tampilan awal ini. Jika mengklik tambah, maka dia akan menambah loket. Dan selanjutnya ada di karyawan. Karyawan ini yang data karyawan lah ibaratnya. Dan selanjutnya ada agenda. Agenda ini masuknya ke tampilan yang ada di halaman depan. Di sini untuk tampilan agenda. Dan selanjutnya ada teks jalan. Teks jalan ini tampil di saat di halaman depan ini. Ada teks berjalan. Nah, untuk di menu laporan, di sini dia merecord jumlah antrian setiap harinya. Jadi misalnya jumlah antrian di hari ini, di tanggal 29 Juni ini ada 4 antrian. Nah, nanti di hari berikutnya dia akan menghapus data, membuat tanggal baru. Nanti jumlah antriannya juga akan 0 lagi. Untuk untuk admin seperti itu otoritasnya. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh kawan saya untuk melanjutkan database dari website ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya, terima kasih Mas atas waktu yang telah diberikan. Di sini Galang saya bertanggung jawab untuk membuat sebuah database dari aplikasi loket antrian yang ada tadi sudah ditampilkan oleh Saudara Aldi. Nah, di sini loket ada, di sini saya membuat beberapa database seperti agenda, instansi, karyawan, loket, teks jalan, dan transaksi.
Nah, transaksi di sini maksudnya adalah jumlah laporan dari nomor-nomor antrian yang udah tadi setelah berjalan. Nah, contohnya tadi di sini ada username loket 1 nih. Loket 1 ini dia ada 4 antrian tadi setelah kita coba. Nah, misalkan nanti kita ini ternyata udah penuh atau selama sebulan misalkan kita mau hapus, kita langsung kosongkan saja, nanti akan terhapus sendiri di aplikasi sistem loket antriannya tersebut gitu. Nah, gitu. Di sini juga ada agenda, ada teks jalan. Nah, teks jalan ini juga fungsinya pun bisa untuk sarana media untuk informasi-informasi tentang berbagai info-info dari kampus sendiri. Di sini kan karena contohnya dari Universitas Nusa Mandiri nih. Nah, di sini pun kita bisa mengcustomize teks jalannya tersebut juga gitu. Nggak hanya untuk sini juga ada revisi harusnya kita kelompok 2 ya, tadi kita salah ketik gitu. Nah, nanti teks jalan ini juga berfungsi juga cukup banyak, jadi nggak hanya sebagai hanya tulisan jalan aja, sebagai infografis atau fakta-fakta tentang kampus gitu. Nah, sini juga ada database tentang loket juga. Oke, nah loket ini juga bisa di-customize, kita bisa nambahin loket, misalkan ternyata kebutuhan dari pihak pemberi nomor antrian, sekiranya ada banyak loket yang akan dibuka, nanti bisa menambahkan loket-loket antrian yang ada pada pelayanan-pelayanan yang akan diaplikasikannya nanti gitu. Sementara kan hanya ada 2 loket nih. Nah, di sini pun masih bisa menambah loket-loket antrian pada di website tersebut gitu. Tidak hanya 2, bisa tambah, bisa 3, 4, 5 ataupun selebihnya gitu. Oke, di sini ada karyawan. Karyawan di sini maksudnya karyawan di sini juga sebagai adminnya. Nah, di sini kita baru customize sebanyak ada 6 user gitu. Pertama ada admin sebagai pengelolanya tadi. Nah, ini loket 1, 2, 3, 4 dan AAA ini kita testing sebagai sebuah penjaga. Penjaga di sini maksud untuk dari sisi pemberi pelayanannya gitu, yang akan mengklik atau menggunakan aplikasi loket antrian tersebut gitu. Next, di sini ada instansi juga. Nah, instansi ini di bagian header. Nah, ini kita bisa mengcustomize juga, misalkan ternyata nanti aplikasi ini diperuntukkan untuk pelayanan publik lainnya, bisa di setting sedemikian rupa di mana peruntukannya. Kebetulan di sini kami memakai contohnya sebagai universitas kita sendiri, Universitas Nusa Mandiri cabang Keramat 18 gitu. Nah, agenda juga tidak hanya gambar logo kampus saja, nanti itu bisa kita customize juga. Bisa tentang dosen-dosen, tentang rektor atau tentang mahasiswa kemahasiswaan gitu. Sekurang lebihnya begitu tentang database yang telah dibuat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya sebelumnya. Ini adalah bagian daripada hasil aplikasi yang telah kita buat. Untuk bagian yang pertama, ini adalah database-nya. Kita memasukkan database sebagai localhost dan root sebagai username-nya. Itu adalah default dari exam yang kita buat karena database kita masuknya dari exam. Kemudian database-nya itu adalah nama database, yaitu loket. Seperti itu. Kemudian di bagian ke bawah lagi aset, di bagian aset.
Ya, di bagian aset itu ada beberapa folder, yaitu folder CSS dan folder JS. Nah, di bagian CSS-nya ini kita fungsikan untuk sebagai view. Ya, view-nya ini adalah view tampilan yang akan ditampilkan oleh aplikasi yang tadi sudah dicoba untuk dijalankan, baik itu dari mulai menu awal hingga ke dalam masuk ke dalam loketnya seperti itu. Coba buka. Ya, kemudian di menu kontrol. Ya, coba menu kontrol buka welcome mungkin. Ya, di sini adalah model yang kita gunakan adalah seperti ini. Jadi ada function construct, kemudian dia akan nge-link ke memanggil fungsi dari file-file yang udah kita buat config-nya. Seperti di sini ada view modelnya. Coba lihat di folder model yang kita buat. Nah, fungsi modelnya ini adalah fungsi utama yang fungsi utama dari aplikasi yang telah kita buat. Fungsinya adalah sebagai CRUD. Jadi untuk meng-create ataupun update. Iya. Ya, ini semuanya fungsi-fungsi dari aplikasi yang telah kita buat seperti itu. Mungkin fungsi controller di sini ada yang bagian welcome-nya juga dan bagian fungsi yang lainnya, iya. Nah, fungsi ini adalah fungsi untuk memanggil dari aplikasi yang telah kita buat. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari saya. Mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah dijelaskan baik dari latar belakang kenapa kita membuat aplikasi tersebut, dan juga kita sudah melihat database yang sudah dibuat juga, dan juga kita sudah melihat nih tampilan apa saja atau apa saja sih yang diberikan dari aplikasi si loket antrian ini berbasis web. Nah, di sini pun bukan hanya diperuntukkan untuk loket antrian universitas saja nih. Nah, ini pun kita bisa customize juga ataupun diperuntukkan di pelayanan yang khususnya adanya penumpukan antrian atau pelayanan publik biasanya kita biasa jumpai dari bank ataupun dari pelayanan-pelayanan publik dari pemerintahan gitu. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir untuk mempresentasikan proyek yang telah dibuat, dan juga terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah membimbing kita juga, baik dari WA ataupun dari Zoom yang telah pernah kita lalui gitu. Diharapkan kritik dan saran juga dalam pengembangan website aplikasi ini. Semoga kritik dan saran dapat membangun juga di kemudian hari dan bisa kita implementasikan langsung ke apa yang kita buat ke publik juga, atau bisa ke go public itu. Sebelumnya juga ini masih belum di hosting, nanti misalkan memang ternyata ini dapat di hosting pun kita akan coba gitu. Kurang lebihnya seperti itu aja penutup dari kami. Semoga juga aplikasi yang telah dibuat ini dapat bermanfaat bagi halayak banyak gitu, dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada kekurangan baik dalam penyampaian dari kelompok kami ataupun dari anggota kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.